Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu Dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat, yang waktu luang untuk menuntut ilmu ya di Berita Islami Masa Kini. Betul. Dan apa pembahasan kita? Yang pertama kita akan bahas tentang 7 hal yang tidak disukai manusia ketika Imam Mahdi datang. Imam Mahdi, tanda-tanda besar hari kiamat itu. Hari kiamat seperti apa? Ini dia. Tujuh hal yang tidak disukai manusia ketika Imam Mahdi datang. Banyak orang memiliki persepsi yang keliru tentang kemunculan Imam Mahdi dan zaman yang akan dilewati olehnya. Mereka menduga bahwa ketika Imam Mahdi datang, maka dalam sekejap dunia akan berubah menjadi aman, adil, makmur, dan penuh kesejahteraan. Mereka menyangka bahwa dengan kemunculan Imam Mahdi, maka dalam waktu singkat musuh akan ditumbangkan, kezaliman akan dihilangkan, dan ketidakadilan akan lenyap tanpa sisa. Meski pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, namun dampak dari keyakinan tersebut akan membuat banyak orang mengidam-idamkan kedatangan Al-Mahdi, tanpa berpikir sama sekali resiko dari harapannya. Sebab kemunculan dan masa-masa awal pemerintahan Al-Mahdi justru akan dipenuhi dengan beragam fitnah dan huru-hara yang membuat banyak manusia lari menjauh dan memusuhi Al-Mahdi. Dengan demikian, masa-masa pra-era dan pasca pembaiatan Al-Mahdi akan dipenuhi dengan beberapa hal yang amat tidak disukai oleh manusia. Berikut adalah 7 hal yang tidak disukai manusia ketika Imam Mahdi datang. Pertama, pembantaian dan pembunuhan massal terhadap umat Islam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, nyaris tiba saatnya banyak umat yang memperebutkan kalian seperti orang-orang makan yang memperebutkan hidangannya. Maka ada seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya kami pada hari itu? Beliau menjawab, justru jumlah kalian banyak pada hari itu, tetapi ibarat buih di atas air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dari dada musuh kalian dan menimpakan kepada kalian penyakit wan. Seseorang bertanya, apakah wan itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Ahmad 21.891 dan Abu Daud 4.297. Inilah zaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai puncak kezaliman dan kecurangan. Para penegak hukum Allah dituding sebagai teroris yang menjadi biang keladi kerusakan dunia. Ideologi mereka dituduh sebagai ideologi iblis dan Nabi mereka difitnah dengan keji. Kedua, kehancuran ideologi demokrasi sekuler liberal. Sebagaimana penjelasan yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, bahwa kemunculan khilafah Rasyidin akan terjadi setelah lewatnya periode Mulkan Jabbar atau raja-raja diktator. Isyarat dalam nubuat tersebut adalah bahwa ideologi yang muncul menggantikan ideologi diktator justru semakin mendekatkan kita dengan masa kemunculan Al-Mahdi. Dalam hal ini, fenomena tumbangnya rezim diktator di beberapa negara, khususnya negara-negara berpenduduk muslim, merupakan indikasi kuat bahwa Allah benar-benar akan mengangkat periode itu dari umat Islam. Maka keberadaan ideologi demokrasi yang menggeser rezim diktator hanyalah fase antara sebuah jeda yang mengawali kemunculan fase terakhir, yaitu Khalifah Rashidah menurut manhaj nubuwah di mana Al-Mahdi sebagai khalifahnya. Ketiga, kehancuran ekonomi kapitalis ribawiyah dan semua institusinya. Kondisi lain yang juga mengiringi keluarnya Al-Mahdi adalah dimulainya fase kehancuran ekonomi barat yang bercorak kapitalis, di mana sistem ekonomi ribawiyah merupakan salah satu pilar penting bagi tegaknya sistem ekonomi ini. Hubungannya dengan kemunculan Al-Mahdi adalah bahwa fase kehancuran ekonomi kapitalis ribawiyah ini akan mengawali kehancuran dunia secara umum. Musnahnya sistem mata uang kertas dan kembalinya era dinar dirham semakin menambah runyam dan carut-marutnya kondisi manusia saat itu adalah dimulainya masa kehancuran mata uang kertas dan kembalinya manusia kepada mata uang yang sesungguhnya, yaitu dinar dan dirham atau emas dan perak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai dan harga sebuah mata uang tergantung dengan kredibilitas dan kekuasaan yang dimiliki oleh kepemimpinan sebuah negara.
menerima kembalinya manusia ke zaman unta. Hal lain yang juga menggambarkan betapa mengerikan huru-hara dan bencana yang akan menimpa manusia adalah ketika mereka kelak akan kembali ke zaman unta, zaman batu yang jauh dari teknologi modern. Analisis tentang kembalinya manusia ke zaman unta telah banyak dipaparkan oleh para penulis tentang akhir zaman dengan sudut pandang yang berbeda. Dasar yang menjadi pijakan asumsi tersebut adalah hadis Rasulullah SAW tentang perang Mahlamatul Kubra antara pasukan Al-Mahdi dan pasukan Romawi yang sudah tidak lagi menggunakan teknologi modern. Keenam, kehancuran ekonomi dunia di masa 3 tahun kekeringan. Dengan hancurnya pusat ekonomi dunia, maka secara otomatis dan sistematis akan berimplikasi pada roda ekonomi seluruh dunia. Dalam kondisi ini, benar-benar membuat setiap orang mengalami depresi berat dan stres yang memuncak, ditambah lagi karena suasana alam juga sudah tidak bersahabat. Peristiwa kemarau panjang dan kekeringan ekstrim selama 3 tahun akan berimbas pada langkanya bahan pangan. Inilah detik-detik menjelang keluarnya Dajjal, yang berarti merupakan kondisi di mana Al-Mahdi baru muncul dan mendeklarasikan kedaulatannya. Ketujuh, pembunuhan dan peperangan demi mempertahankan hidup. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menjelang terjadinya kiamat ada masa-masa harj. Para sahabat bertanya, apakah harj itu? Beliau bersabda, pembunuhan. Mereka bertanya, apakah lebih banyak jumlahnya dari orang yang kita bunuh? Sesungguhnya kita dalam 1 tahun membunuh lebih dari 70.000 orang. Beliau bersabda, bukan pembunuhan orang-orang musyrik oleh kalian itu, tetapi pembunuhan dilakukan oleh sebagian kalian terhadap sesamanya. Mereka bertanya, apakah pada masa itu kami masih berakal? Beliau bersabda, akal kebanyakan manusia zaman itu dicabut, kemudian mereka dipimpin oleh orang-orang yang tak berakal. Kebanyakan manusia menyangka para pemimpin itu mempunyai pegangan, padahal sama sekali tidak demikian. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah ya. Jadi memang banyak beberapa hal yang memang harus. Ini aku baru tahu juga di sini nih, ya. Seperti tadi kita akan balik lagi ke zaman unta, gitu ya. Dan memang tadi ada satu hal memang ya, di mana praktek bahwa itu akan hilang semua ya. Dan ini sebenarnya suatu hal yang bagus kalau menurut aku gitu. Iya, ya. betul. Dan, jadi nanti dirham itu akan kembali lagi ya. Uang kertas sudah tidak berlaku lagi. Iya. Dan memang kita tahu dari dulu itu kalau misal nilai dirham itu ya, nilai mata uang emas itu kan tidak pernah turun. Ya, betul. Aku pernah dicontohin misalkan satu kambing itu berapa emas gitu, itu nggak pernah berubah sampai sekarang gitu. Nah yang harus kita perhatikan lagi sih adalah tadi tanda-tanda, salah satunya adalah al-wahan, ini penyakit al-wahan, yaitu cinta dunia takut mati. Sebenarnya dari sekarang aja sudah ada sebenarnya sih ya. Betul. Kita harus selalu minta kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari penyakit al-wahan ini. Amin. Dan setelah ini kita akan bahas tentang belajar taat dari Nafisah. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Percaya